Selamat datang Ustaz. Ini yang tahlil. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak seorang yang solih, mengadakan tahlil, tahmid, baca yasin, adalah merupakan amalan-amalan yang paling solih di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah juga menganjurkan. Makanya di dalam Allah dengan ampuskum walaikum naro, suruh menjaga semua keluarganya dari api neraka. Caranya gimana? Berbuat amal amal solih. Santunan yatim ini bagian dari amal solih. Tahlil bagian daripada amal solih. Ada orang ngomong tahlil nyampe enggak? Kalau yang mau tanya mati duluan aja. Insya Allah tahlil adalah bagian amal solih. Insya Allah sampai. Rasulullah ketika ada sahabat yang perang Badar, panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, apakah nyampe ya Rasulullah? Kata Rasul, walaupun ada gerakan apapun, walaupun ada apapun, arwah akan dengar. Apalagi dikirim doa-doa yang solih, apalagi menjadikan amal-amal yang solih. Sodakoh itu kalau bisa tidak dihitung. Ada persepsi sodakoh 3 hari, ada sodakoh hanya 40 hari, ada sodakoh hanya 100 hari. Itu adalah bagian budaya tradisi. Tapi kenapa kalau budaya tradisi diangkat oleh budaya Islam? Tidak ada salahnya. Karena hari semua adalah milik Allah. Ada beberapa perbedaan, wajar kiranya. Kalau orang berbeda agama, berbeda paham, itu wajar. Tetapi jangan mengkafir-kafirkan orang yang ahli tahlil. Ada yang mengatakan bid'ah tahlil. Insya Allah tahlil itu tidak bid'ah. Yakin Ustaz ya? Yakin. Tahlil itu tidak bid'ah. Tahlil itu bahasanya menghadiahkan amalan-amalan solih kepada orang-orang yang dituju. Di antara imam yang berpendapat tidak sampai Imam Syafi'i. Tepatnya di jumhur ulama tetap sampai Imam Maliki sampai, Imam Hanafi sampai, semua sampai. Tetapi murid-murid Imam Syafi'i menyatakan sampai ketika ada yang dituju. Berarti sama nggak? Sama. Jadi kalau kita berbuat amal solih itu Allah itu rahmatan alamin, jangan ragu, yakin. Karena keraguan itu ada perbuatan dari setan. Pokoknya yakin, jangan pas-pas dan jangan ragu. Begitu juga adik sadapis dan dapa. Ini kalau melaksanakan ibadah seperti ini kencang terus. Semakin kencang sedekahnya, tiap hari kita fatihah, tiap hari kita sedekah. Insya Allah sedekah itu harus dengan apa? Tidak harus dengan materi, tetapi dengan doa-doa, dengan bacaan surah Yasin, dengan bacaan Al-Fatihah. Insya Allah itu bagian amal soleh. Jadi silakan Bu. Jadi kalau mau berbuat yang baik tentang orang yang meninggal, itu majelis jangan sampai ada keraguan. Di daerah saya, khususnya saya orang Jawa. Siapa ya orang Jawa? Ustadz orang Jawa. Kalau Ustadz orang Jawa pas. Di daerah saya itu Jawa. Jadi ketika ada orang meninggal, pasti tahlil. Yang menjadi perbedaan antara tahlil itu apa? Satu. Ustaz, apa yang diperbedaan? Ada yang mengatakan, loh kenapa ngasih makan? Kalau keluarga mampu, sedekah ngasih makan tidak
tidak apa-apa. Mereka yang giat pegang apa? Ketika ada jamaah, sahabat Rasulullah orang parkir itu dibantu ketika yang parkir. Tapi ketika yang mampu membantu cara sedekah seperti ini diperbolehkan. Tidak ada yang tidak ada yang beda. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena satu, saya sering beberapa perbedaan itu penting bagi kami, tetapi perbedaan bagi indah untuk kita. Ya Bu Ustazah ya, untuk indah untuk kita. Umati Rasulullah itu akalnya luar biasa. Ada yang ahli teknologi, ada yang ahli A, ahli B. Itulah maka ada perbedaan-perbedaan. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli nahwu sharaf, semuanya itu akan berbeda. Karena satu, mereka adalah bagian-bagian umat Rasulullah yang cerdas. Maka Rasulullah menggambarkan umatnya nanti akan pecah berapa? 73 golongan. Mana yang benar? Kalau saya yakin semuanya benar. Kecuali ingkar syariat Rasulullah dan ingkar pada Allah. Selama tauhid sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, insyaallah sama sebagai umat roh. Salatnya sah, syahadatnya sah, rukun hajinya sah. Almarhum ini sudah haji. Belum haji, umroh. Almarhum ini walaupun sebelum haji, di akhir-akhir hayat mereka selalu menanam kebaikan. Selalu menanam kebaikan. Kita sarankan pada almarhum, kalau ada kesenangan dunia, kita imbangi kesenangan akhirat. Kita adakan santunan ya. Kalau kita banyak dosa, kita imbangi, kita tong. Bu, saya tanya. Kalau ibu ditanya jawab ya, Bu. Apa bedanya Rasulullah atau Nabi dengan wali atau dengan ulama? Ustaz, boleh jawab Ustaz? Kalau Nabi di jalan maksum, tetapi tobat. Ingat, Nabi itu dijamin maksum, tetapi tetap menjalankan ibadah sholat Bahkan ada berita, ada kabar yang harus kita pahami atau tidak pahami, sokeh atau tidak sokeh. Kanjeng Nabi semua turunannya itu kalau tobat itu ratusan ibadahnya, ratusan rakaat. Kalau wali dan ulama bedanya apa? Orang yang solih diangkat ke rumah Allah, tetapi mereka masih punya dosa. Benar Ustaz ya? Jangan nanti ngomong kalau Nabi dapat mujizat, wali dapat karamah, dapat 100 itu kalau sekolah. Kita ambil akhlaknya, ini adalah bagian A. Kenapa Nabi dapat terpuji? Udah di jalan maksum aja masih toh. Wali Allah sudah dikasih karomah, mereka tetap punya dosa, tetapi mereka tetap toh. Jadi artinya harus kita iringi bersama-sama. Kebaikan harus selalu dalam kebaikan. Kalau ada kesalahan, selalu ada tobat. Ya inilah beliau akhir-akhir ini insya Allah akan diterima oleh Allah amal ibadah. Jadi dengan begitu doa kita semakin yakin, doa kita semakin yakin, bacaan kita semakin yakin. Insya Allah Neneng Ganjar diangkat oleh Allah menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Allah. Karena doa anak yatim, semua doa Ustaz, insya Allah menjadi kekasih Allah. Apakah Nabi saja yang dikasih Allah? Tidak. Ketika Rasulullah di padang pasir, kita lewat di pasir, ketika ada orang
orang yang melakukan kalau sini mohon maaf bahasanya itu ada seorang yang WTS. Kalau sini, kalau bahasa kasarnya sampai jelaskan sendiri. Rasulullah melihat orang WTS tersebut memberikan anjing minum. Ketika hamba Allah tadi nggak tahu kalau mereka akan diangkat surga, nggak tahu. Mereka juga nggak pernah sholat, mereka juga nggak pernah apa-apa. Tapi Rasulullah menyatakan sahabat, apa Rasulullah? Nanti wanita itu akan diangkat oleh surga oleh Allah. Apa makna daripada ini? Kita beri contoh. Jangan bangga kalian sholat. Jangan bangga kalian alim. Jangan membanggakan kalian ikhlas. Karena belum tentu ikhlas semuanya diterima oleh Allah. Apa terpenting? Mencari ridho Allah. Benar Ustaz? Jadi apa intinya? Mencari ridho Allah. Jangan sedikit-sedikit itu kafir. Oh kamu nggak sholat, nggak akan masuk surga. Jangan. Kalau saudara kita, kalau tahu anjing benci nggak? Takut ya, benci ya. Takut ya. Padahal sesama makhluk Allah. Kalian yang sholat sampai 100 rakaat belum tentu dijamin surga. Ustadz yang ahli sunnah belum tentu dijamin surga. Tapi anjingnya sehapi dijamin surga. Itulah rahasia Allah. Kenapa aku sampaikan ini? Jangan sampai ada terlalu bangga, menjaga kesombongan. Tahu nggak? Supaya apa? Ikhlas dan mencari ridhonya Allah. Yang ahli sedekah mencari ridha Allah. Yang sholat mencari ridha Allah. Yang ahli baca Quran mencari ridhanya Allah. Begitu indahnya orang beribadah. Jadi kalau kalian di TV banyak perbedaan pendapat, sudah keluar sini. Yang penting mencari ridhanya Allah. Jadi saya rasa cukup sekian ya yang saya sampaikan, nggak panjang lebar karena ada ustaz-ustaz yang mau tanya. Saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan saya yang saya sampaikan, juga kesalahan daripada keluarga Neneng Anjar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.